Halo semua, welcome back to the channel. Jadi hari ini kita bakal bahas satu topik yang hot banget, yaitu tentang sustainability dan laporan keberlanjutan. Sounds boring? No worries, I'll make it fun and super easy to understand. Sebelumnya, perkenalkan, aku Laksita Kirana Cahyarani, mahasiswa jurusan akuntansi yang sekarang sedang belajar akuntansi dan pelaporan keberlanjutan. So, apa sih sustainability itu? Jadi, simpelnya, it's all about meeting the needs of today without compromising the needs of future generations. Bayangin kalau saat ini kita ambil habis-habisan sumber daya alam, bisa-bisa generasi mendatang udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi sustainability itu ensures kalau kita bisa hidup nyaman sekarang tanpa mengorbankan masa depan. Nah, setelah tahu apa itu sustainability, sekarang tentang sustainability reporting atau laporan keberlanjutan. Jadi laporan ini adalah laporan yang disusun perusahaan untuk memberikan informasi terkait non-financial performance mereka. Jadi khususnya kayak tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaannya atau ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Jadi ketimbang fokus ke angka-angka uang, laporan ini tuh lebih fokus ke bagaimana dampak perusahaan terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar, dan juga bagaimana mereka mengelola perusahaan itu. Keren kan? Nah, sustainability reporting ini juga penting banget karena laporan ini bukan cuma buat shareholders alias pemegang saham, tapi ini untuk stakeholders yang lebih luas, kayak masyarakat sekitar, terus pemerintah, dan bahkan kalian yang peduli dengan produk yang kalian beli. Nah, perusahaan yang telah membuat sustainability reporting pastinya memperhatikan konsep triple bottom line atau yang bisa juga disebut 3P. Nah, itu adalah profit, planet, dan people, atau bisa kata lainnya tuh ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi laporan ini nggak hanya membicarakan tentang untung rugi perusahaan tersebut, tapi juga bagaimana perusahaan ini mengelola dampak lingkungan, bagaimana perusahaan ini bersikap kepada masyarakat sekitar, dan sebagainya. Contoh nih, perusahaan energi. Perusahaan ini nggak hanya bercerita tentang berapa keuntungan yang mereka dapatkan, tapi juga bercerita tentang bagaimana dia mengurangi emisi karbon, bagaimana dia menciptakan ruang kerja yang aman dan inklusif, bagaimana dampaknya terhadap komunitas lokal, dan sebagainya. Sekarang apa sih perbedaan laporan keberlanjutan dan laporan tahunan biasanya? Nah, laporan keberlanjutan ini seperti yang udah aku singgung, ini lebih fokus ke non-financial performance mereka. Kalau laporan ke tahunan biasanya itu memang hanya fokus ke keuntungan mereka, gitu, profit. Terus apalagi ya, itu ada standar. Kalau laporan tahunan biasanya itu menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum. Kalau laporan keberlanjutan ini menggunakan standar seperti GRI dan juga SEOJK yang ada di Indonesia, gitu. Terus laporan keberlanjutan ini dia berbentuk narasi. Jadi teman-teman bisa baca laporan keberlanjutan ini dengan lebih santai karena memang laporan keberlanjutan ini adalah laporan yang multidisiplin. Yang gak kalah penting, apa sih esensi dari laporan keberlanjutan ini? Nah, pertama, ini adalah laporan pertanggungjawaban perusahaan. Jadi mereka nggak hanya ngasih laporan finansial, tapi juga ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi perusahaan yang sustain. Laporan ini juga bantu meningkatkan kepercayaan dari publik dan meningkatkan reputasi perusahaan pastinya. Coba deh, lebih pilih perusahaan yang hanya fokus keuntungan saja atau yang juga peduli lingkungan dan sosial? Kalau aku pilih yang kedua. Nah, laporan keberlanjutan juga bisa bikin performa perusahaan makin naik karena mereka jadi lebih sadar soal dampak-dampak yang sebelumnya mungkin diabaikan. Kemudian sekarang itu banyak investor yang suka dengan perusahaan yang memiliki laporan keberlanjutan yang solid. Jadi lebih bisa akses
pembiayaan atau akses modal itu lebih mudah. So teman-teman, itulah sedikit tentang sustainability reporting, dan kalau kalian seorang pebisnis atau yang kerja di perusahaan, it's time to think beyond profits and start making a real impact. So that's all for today. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik lain pengen dibahas, let me know in the comment below. Don't forget to like and subscribe, and see you in the next video. Bye!